Andaikan buku pelajaran IPA dulu salah satunya menggunakan buku Kosmos dari Carl Sagan, maka akan membuat siswanya lebih semangat, karena dalam buku ini pelajaran ilmu alam dijelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami dan sederhana. Kosmos berasal dari bahasa Yunani yang berarti keteraturan alam semesta, lawan katanya adalah chaos atau chaos yang mempunyai arti ketidakteraturan. Alam menyimpan misteri terbesar. Banyak ilmuwan besar yang tenggelam di antara keluasan dan keabadian. Ya benar, dimensi kosmos sangatlah luas, hingga satuan jarak yang digunakan adalah dengan kecepatan cahaya, di mana satu detik cahaya dapat menempuh 300.000 kilometer, setara dengan 7 kali keliling bumi. Cahaya matahari sampai ke bumi ditempuh selama 8 menit. Dalam 1 tahun, cahaya dapat menempuh jarak sekitar 10 triliun kilometer. Kendaraan yang mampu diciptakan oleh manusia, yaitu Voyager, mempunyai kecepatan 1/10.000 kecepatan cahaya. Seberapa luas alam semesta? Bayangkan saja bumi kita berada di lokal grup galaksi yang memiliki diameter beberapa juta tahun cahaya. Lokal grup galaksi sendiri sekitar mempunyai 20 galaksi. Sedangkan dalam galaksi Bima Sakti sendiri mengandung sekitar 400 miliar bintang. Pada abad ketiga sebelum Masehi, hiduplah Eratosthenes di Alexandria, Iskandaria. Suatu ketika Eratosthenes sedang di Shene, Aswan, pada tanggal 21 Juni mengamati tongkat yang berdiri tegak dan tidak memiliki bayangan. Sedangkan di tanggal yang sama, tongkat yang sama namun di Alexandria mempunyai bayangan. Satu-satunya alasan yang masuk akal dari dua kejadian adalah bahwa permukaan bumi melengkung. Jika kedua tongkat diperpanjang dan berpotongan di pusat bumi maka akan terbentuk sudut sebesar 7 derajat atau setara dengan 1/50 dari 360 derajat. Jika jarak antara Shene dan Alexandria adalah 800 km, maka 800 km dibagi 1/50 adalah 40.000 km. Artinya keliling bumi adalah 40.000 km. Hal secara tidak langsung membuktikan bahwa bumi adalah berbentuk lingkaran atau lebih tepatnya bola. Orang kuno zaman dahulu mampu membangun piranti, di Chaco Canyon, New Mexico, pada tanggal 21 Juni saat siang terpanjang, seberkas cahaya matahari masuk jendela pagi hari, lalu perlahan bergerak sehingga menerangi ceruk khusus. Mereka mengamati pergerakan semu bulan. Piranti kuno lain yang mirip ditemukan di Angkor Wat, Kamboja, Stonehenge, Inggris, Abu Simbel, Mesir, Chichen Itza, Meksiko, Great Plains, Amerika Utara. Tahun 1543, Nikolaus Kopernikus melawan teori sebelumnya yaitu bumi sebagai pusat alam semesta, yaitu dengan berani menyatakan bahwa matahari sebagai pusat alam semesta. Tahun 1571, Johannes Kepler mempertanyakan mengapa di alam semesta hanya ada 6 planet. Di sisi lain Kepler takjub akan 5 bangun ruang teratur atau platonik yang sisi-sisinya berupa poligon beraturan. Itulah misteri kosmos. Apa hubungan antara bangun ruang Pitagoras dan keteraturan planet yang hanya bisa dijelaskan oleh tangan Tuhan, sang ahli geometri? Akhirnya Kepler menelurkan hukum Kepler pertama, lalu hukum Kepler kedua kemudian terakhir hukum Kepler ketiga. Ilmuwan berikutnya adalah Albert Einstein mempublikasikan teori relativitas, di mana ruang dan waktu saling berjalin. Disusul kemudian teori relativitas khusus di mana cahaya dari objek bergerak dengan kecepatan sama, tak peduli objek itu bergerak atau diam. Sehingga dengan kecepatan mendekati cahaya, saat kita bepergian kita tidak bertambah tua sama sekali, karena waktu melambat saat mendekati cahaya. Misteri juga adalah kita manusia terbuat dari atom, lalu meja juga terdiri dari atom, namun kenapa kita tidak dapat menembus meja? Hal ini dikarenakan ada awan elektron. Sebutir atom merupakan ketaterhinggaan yang sangat kecil, sedangkan langit adalah ketaterhinggaan yang sangat besar. Seberapa besar? Ketaterhinggaan adalah nilai yang lebih besar daripada bilangan berapapun, tidak peduli berapapun besarnya angka yang bisa kamu bayangkan.
Misalnya 1 Google, yaitu bilangan yang sangat besar dengan 10 pangkat 100. Atau 1 Googleplex, yaitu bilangan dengan 10 pangkat Google. Sebagai penutup, buku Kosmos mengungkapkan bahwa kita adalah pengejauhan tahan lokal kosmos. Kita bicara atas nama bumi, supaya bertahan hidup bukan hanya untuk diri kita sendiri, melainkan juga untuk kosmos yang tua dan luas.